Jadi dari semua hal yang diinfokan di part sebelumnya, berarti secara tidak langsung konsep Taguchi ini termasuk target oriented quality. Jadi dia memang sudah menargetkan ya, dalam batas seperti apa kita bisa mengatakan bahwa hal ini menjadi adanya quality robustness, quality loss function. Nah, untuk detailnya terkait Taguchi konsep ini nanti ada video dan silahkan disimak baik-baik video tersebut. Nah, konsep ketujuh adalah TKM Tools ya. Jadi dalam TKM Tools ini ada 7 tools sebenarnya in total ya. Tapi TKM Tools ini sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Jadi 7 itu merupakan gabungan dari semua tools dari setiap jenis ini ya. Yang pertama adalah tools yang digunakan untuk mengenerate idea. Oke. Lalu yang kedua adalah tools yang digunakan untuk mengorganize data. Yang ketiga adalah tools yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan. Kita mau simak dulu dari tools jenis pertama ya, untuk mengenerate idea. Yang pertama adalah check sheet. Nah, check sheet ini bentuknya misalnya seperti ini gitu ya. Kita mencoba merekam semua data yang terjadi. Jadi misalnya kita melakukan observasi, kita cek gitu ya. Misalnya selama 8 jam, kan biasa kerja sehari itu 8 jam biasanya. Nah, setiap jam itu ya, selama sehari itu kita cek terjadi defect apa, jenis apa aja sih yang terjadi gitu misalnya. Ternyata kita tahu ada 3 jenis defect yang terjadi selama kita mengamati A, B, dan C. Kita tahu ternyata misalnya defect yang A itu terjadi hampir di setiap jam gitu ya, atau kita lihat ternyata di jam tertentu ada defect yang paling banyak, misalnya seperti itu. Itu adalah check sheet. Nah, dari sini kita bisa memberikan ide, berarti kita harus membuat perbaikan misalnya. Perbaikan misalnya kenapa? Defect A itu apa? Penyebabnya apa gitu ya. Berarti yang kita bisa lakukan untuk meminimalkan penyebab itu apa? Misalnya seperti itu ya. Lalu, yang kedua, scatter diagram. Ya, misal contoh ya. Ini grafik yang terjadi dalam scatter diagram. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, kita mau mengetahui sebenarnya ada nggak sih pengaruh gitu ya antara variabel yang ada di sumbu X dengan variabel yang ada di sumbu Y. Misalnya dengan contoh yang di depan ini, kita pengen tahu ada nggak sih pengaruhnya sebenarnya dari tingkat kehadiran ya pegawai itu dengan produktivitas. Ternyata kita lihat kan semakin banyak dia itu absen itu kan berarti nggak masuk dia. Berarti ini semakin lama absen, semakin lama ke kanan itu berarti semakin banyak absen gitu nggak masuk. Nah, produktivitas semakin ke atas berarti semakin bagus gitu ya, semakin tinggi produktivitasnya. Nah, kita lihat semakin banyak absen, produktivitas itu bukannya semakin naik tapi semakin turun gitu kan. Oh, berarti kita tahu ada nih hubungan sama antara absensi atau kehadiran dengan produktivitas. Nah, kita mau mencari tahu lebih dalam, sebenarnya misalnya optimalnya itu cuman boleh absen berapa kali agar produktivitasnya tetap terjaga, misal contohnya seperti itu. Itu ide yang bisa tercetus. Lalu yang ketiga adalah cause and effect diagram, atau kita sebut adalah diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan. Ya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi ya elemen proses atau penyebab yang mungkin mempengaruhi suatu hasil. Dikatakan diagram tulang ikan itu karena ini misalnya kepala ikan, lalu ini adalah tulang-tulang yang ada di badannya. Itulah penyebabnya kenapa dikatakan diagram tulang ikan. Nah,
Kita mau tahu sebenarnya apa penyebab dari hal yang terjadi di lapangan. Misalnya deadline-nya itu nggak tepat waktu. Nah, kita pengen tahu nih penyebabnya apa. Ya, yang dimaksud dengan elemen proses itu adalah si kausnya ini, penyebabnya. Oke. Misalnya jika dari sisi orangnya, ternyata deadline-nya itu banyak yang telat karena misalnya ketika bekerja gitu ya, tidak ada istilahnya manajerial dari bos dengan benar misalnya, atau karena anaknya sakit jadi kinerja dia juga menurun, jadi dia nggak bisa nyelesain deadline tepat waktu karena harus ngurusin anaknya yang sakit, misalnya kayak gitu ya. Jadi pokoknya ngelihat dari sisi orang. Terus misalnya dari metode misalnya metode kita yang kita gunakan untuk menentukan deadline itu tidak cocok. Misalnya ketika kita lihat harusnya yang kita prioritaskan itu deadline yang lain gitu misalnya, berarti prioritasnya kurang. Atau seharusnya kita menentukan ya, perencanaannya itu harusnya melihat data yang mana, misalnya kayak gitu. Berarti data perencanaan yang tidak sesuai itu metode. Terus misalnya pengukuran ya. Pengukuran ini misalnya kayak kita memang punya deadline gitu ya. Tapi ternyata tidak dapat terukur dengan baik. Maksudnya kayak apa? Ketika mencapai deadline berarti kan ada step by step yang harus dilakukan ya kan? Ternyata kita nggak ada tuh yang namanya pengaturan, misalnya hari Senin udah harus ngerjain apa, hari Selasa harus ngerjain apa, sehingga deadline hari Jumat itu tercapai, misalnya kayak gitu ya. Lalu terkait mesin misalnya, deadline-nya itu kenapa nggak bisa tercapai? Oh iya, ternyata ketika kita lagi kerja itu kan kita pakai Google Sheet misalnya gitu ya, ternyata internetnya empot-empotan gitu kan, mau ngetik terus tiba-tiba lost connection lah kayak gitu ya. Berarti itu masalah di permesinannya misalnya, atau komputernya yang rusak, nah itu juga masalah di mesin. Lalu misalnya dari segi environment atau lingkungan, kenapa kamu itu deadline-nya bisa nggak pas gitu, nggak sesuai? Iya, soalnya saya orangnya tipe yang kalau kerja itu harus di lokasi yang tidak terlalu ribut gitu. Ternyata tempat kerja saya ini ribut banget, jadi saya nggak bisa konsen kerjanya. Misalnya itu salah satu contoh penyebab. Lalu misalnya dari material gitu ya. Ketika saya mau mengerjakan gitu ya, ternyata meja saya itu dia itu goyang gitu, maksudnya nggak stabil gitu ya. Saya ngetik jebret jatuh duduk misalnya kayak gitu misalnya gitu ya. Nah itu beberapa penyebab yang mungkin terjadi ya, yang dapat menyebabkan adanya miss deadline. Nah dari situ kita bisa identifikasi sebenarnya. Kita coba cari ya, tulang kecil yang mana ketika kita memperbaiki tulang kecil yang itu ya, apakah mempengaruhi hal yang lain juga gitu ya. Jadi bukan cuman fokus ke ya udah saya cuman mau ngomongin people gitu, enggak ya. Kita bisa lihat penyebab dari beberapa tulang, misalnya di people, misalnya dari nih bos yang kurang melakukan manajerial yang baik misalnya gitu ya, itu ternyata yang merupakan penyebab dari prioritas yang salah misalnya kayak gitu. Nah karena adanya prioritas yang salah ya, ternyata yang bos yang ini juga membuat tidak adanya tadi yang harusnya hari Senin ngerjain apa, Selasa ngerjain apa, sehingga Jumat ngerjain apa, ternyata efek di bagian measurement ya. Ternyata ya managerial bos yang kurang itu menyebabkan apa? Seharusnya kan yang memberikan istilahnya wewenang dalam hal terkait
internet gitu ya, bisa istilahnya mintalah internetnya yang kapasitasnya sekian biar kerjanya balik gitu ya, biar internetnya nggak mati nyala gitu. Sebenarnya bos misalnya kayak gitu. Oh ternyata ini mempengaruhi loh metode measurement machine gitu ya. Kalau bosnya benar berarti harusnya pegawainya bisa tenang gitu, nggak kayak di taman kanak-kanak rame banget gitu. Terus misalnya dia juga harus bisa memikirkan juga kan, wah ini udah nggak layak dipakai nih kursinya mejanya, ya berarti harusnya bisa diganti. Oh berarti misalnya kita mau memperbaiki bagian manajerialnya doang gitu misalnya, tapi dapat mempengaruhi segala penyebab lainnya misalnya kayak gitu ya. Itu cara penggunaannya. Lalu jenis yang kedua adalah tools untuk mengorganize data ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya Pareto chart. Pareto chart ini merupakan grafik. Jadi kita lihat ini ada grafik ya untuk mengidentifikasi masalah atau dalam tanda kutip cacat dengan urutan frekuensi ya. Jadi kita melihat misalnya komplain customer itu sebenarnya mayoritas terjadinya kenapa? Ternyata yang paling banyak karena sulit parkir, salesnya kurang ajar, ternyata pencahayaannya jelek dan sebagaimana macamnya gitu ya. Nah, kita bisa mengukur sebenarnya ini kan kita tahu gitu ya, misalnya kita ngelakuin survei, kita tahu dong berapa jumlahnya gitu ya, konsumen mengatakan bahwa terjadi hal ini gitu misalnya. Nah, kita coba aja hitung. Sebenarnya yang bagian depan ini ya, secara tidak langsung ketika kita lihat persentasenya gitu ya, ternyata 80%-nya itu mencakup hal apa gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang besar ini ya, kita coba hitung, pokoknya semua permasalahan yang mencakup 80% dari total permasalahan yang terjadi itu apa? Oh ternyata parking difficult, dia kesulitan parkir, service yang kurang ajar. Ya, itu merupakan penyumbang 80% permasalahan in total gitu misalnya. Berarti kita akan memfokuskannya ke dua hal ini. Seperti itu penggunaan Pareto chart. Lalu yang kedua adalah flowchart atau kita sebut sebagai proses diagram. Ya. Ini merupakan sebuah bagan yang menjelaskan detail langkah dalam sebuah proses. Ya. Biasanya di sini ada beberapa bentuk ya, kayak kotak, terus misalnya ada belah ketupat. Nah itu sebenarnya ada artinya masing-masing gitu ya. Nah misalnya kayak langkah pertama gitu ya, nanti kita akan belajar flowchart lebih detail di next materi. Yang penting paham dulu, jadi flowchart itu selalu mulai dari start sampai end. Nah di sini agak kurang ini ya, jadi harusnya dari sini misalnya dan dari sini terus end, jadi harus dari start sampai end. Misalnya kita mulai, ini adalah ini main-main aja ya, ini adalah guidance untuk memahami tentang flowchart gitu misalnya. Ada pertanyaan, apakah Anda paham tentang flowchart gitu. Jadi ketika memulai proses dicek dulu, kamu paham nggak tentang kegiatan ini gitu misalnya. Kalau iya, apa yang dilakukan gitu. Kalau enggak, ya apa yang harus dilakukan misalnya. Jadi misalnya kalau iya, oh itu udah bagus gitu. Kalau udah bagus, memang harus ngapain lagi? Kalau udah bagus, ayo ngapain gitu ya. Terus misalnya kalau belum gitu, oke, belum ya. Kalau belum, kamu tahu ada label yang ada tulisannya iya gitu. Oh tahu gitu. Oh enggak, kalau tahu kenapa, kalau enggak kenapa. Jadi selalu ada proses, misalnya enggak mesti harus selalu ada tanda tanya, enggak. Misalnya kayak kalian habis bangun tidur ngapain? Bangun tidur, startnya misalnya start, terus apa yang dilakukan ketika bangun tidur? Bangun tidur misalnya saya mandi atau saya bobok lagi gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi pokoknya setiap ada langkah-langkahnya lah. Atau enggak mulai dari pertanyaan, misalnya startnya saya
makan gitu, makan pagi.